Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak yang ibu cintai, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-30. Masya Allah, tidak terasa ya nak, kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya di hari terakhir bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan. Puji dan syukur kita panjatkan atas nikmat kesehatan kepada kita, kepada orang tua kita dan guru-guru. Salam dan rahmat senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan sampai ke zaman terang benderang. Ia telah menegakkan agama Islam dan penerang untuk manusia. Pada sore hari ini, ibu mau sedikit cerita tentang kisah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peradaban Islam awal masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai ketika beliau hijrah dari Mekah sampai ke Madinah tahun 622 Masehi. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, peradaban Islam tidak ada perkembangan. Hal ini karena banyak tantangan dari orang-orang Quraisy. Bentuk-bentuk tantangan tersebut antara lain penyiksaan, penganiayaan, dan pembunuhan untuk orang muslim. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar orang-orang muslim selamat dan dakwah agama Islam dapat berkembang. Maka Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Dari sinilah terbentuknya peradaban awal masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadilah perubahan besar dalam sejarah umat manusia yang diawali dari Madinah sebagai peradaban Islam. Terbentuknya peran-peran sosial, mendirikan Masjid Nabawi, dan mempersatukan Ansor dan Muhajirin. Allah menegaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dengan merenung ayat tersebut, maka jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan kesempatan bagi kita anak-anak agar belajar, meningkatkan ilmu akhlak, dan agar kita selalu mawas diri dan selalu mengikuti bimbingan dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW wafat bersama dengan turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Diketahui Nabi Muhammad mulai sakit pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau awalnya menderita sakit kepala dan demam tinggi. Pada akhirnya membuat suhu tubuhnya menggigil. Beliau awalnya menderita sakit kepala dan demam hingga pada akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi tersebut terjadi hingga kurang lebih 2 minggu. Rasulullah SAW akhirnya mengunjungi rumah istrinya dan beliau sampai ke kediaman Aisyah dengan badan yang lemah. Tak lama setelah itu kemudian Rasulullah meninggal dunia. Kabar meninggalnya Rasulullah SAW
membuat seluruh penduduk Mekah bersedih. Mereka merasa kehilangan sosok yang begitu bijak dan mulia. Anak-anak yang ibu cintai, kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Renungan bersama dalam yang dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya kita membangun untuk menciptakan hari depan yang lebih baik. Dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, baik sejak beliau masih muda maupun sampai beliau wafat, antara lain tauladan gaya hidup sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Dalam kesehariannya, Nabi besar Muhammad SAW selalu mengutamakan kesederhanaan. Beliau juga mencontohkan tentang keteguhan hati, mengutamakan budi pekerti yang luhur, serta tingkah laku yang penuh kasih sayang. Dengan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu menjadi pribadi yang mengutamakan kesopanan, terutama kepada orang yang lebih tua, orang tua kita, dan guru-guru kita, dan para kakak kelas yang sudah lama belajar di sekolah ini. Demikian yang dapat ibu sampaikan dalam kutub. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Semoga kutub yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi renungan bagi kita semua. Amin. Akhir kata, ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.